Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Muhammad Khalili MPDI, yang kami hormati juga Ketua RT 03 beserta pengurusnya dari Ibu Ketua Damas 1, 2, 3, dan 4. Yang kami hormati juga Ketua Pengajian Bapak-Bapak, juga yang terhormat Ketua Pengajian Ibu-Ibu, serta teman-teman takmir Mushola Nurul Hikmah, dan yang kami banggakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu warga RT 03. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya sholawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun rangkaian pada acara malam ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tawassul disambung dengan tahlil, dan yang ketiga siraman rohani oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Khalili MPDI serta doa. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah dengan harapan semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih. Dan untuk acara tawassul langsung tahlil, kami mohon untuk dipandu langsung oleh Bapak Ustadz Muhammad Khalili langsung ke penceramahnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita membaca Al-Baqiyatus Shalihah. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات على ما نواه النبي صلى الله عليه وسلم وما علمه الله تعالى وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى السلفون الصالحون وعلى ما نوى الحاضرون وعلى ما نوى صاحب الحاجة ولقضاء جميع حوائجنا الدنيوية والأخروية. Bapak-bapak, ibu-ibu RT 3 khosatan oleh qadai jami' hawaijina dunyawiyya wal ukhrawiyya bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi rati ma sanatullah ma sanaqra'uhu wa bi rati ma sanu'allimu wa sanata'allamu wa bi rati hidayil fatihati li hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa albayti dzurriyyatil kiram wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Rabbi firli wal walidi wal mu'minin amin wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila jami'i syuhada was salihin wa ila jami'i muassisi Indonesia wa jami'il mujahidin wa syuhada fi hurriyati Indonesia wa jami'il anbiya wal mursalin wa jami'i aimatil mujtahidin wa ulama'i madhhabi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, Syekh Hasan Asy-Syadzili, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Nawawi Al-Junaid wa ila silsilatil fa'iyah Syekh Ahmad Al-Fa'iyah Al-Kabir wa Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila jumusulihim fur'ihim jumu ustadihim ustadihim wa jami'i mu'allimihim wa al-ma'allimihim al-ahya minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mu'minina amin. Tsumma ila jami'a baina ummahatina wa jaddatina wa jaddatina ya ikhwanina wa akhwatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina jami'a ustadina wa ustadina wa jami'a mu'allimina wa mu'allimina jami'a auladina jami'a ashabina jami'a azwajina wa talamidina wa tilmidatina wa liman habba ilaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أفضل الذكر لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أوصل وبلغ واجعل جميع ثواب ما قرأناه ما تلوناه ما سنتلوه ما سنقرأه ما سنعلمه سنتعلمه وببركة هدية ووسيلة وبركة ورحمة وسلاما ومحبة إلى نبي الرحمة نبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وآل بيته ذريته الكرام والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وهدية إلى من ذكرناه وهدية إلى جميع بين أمهاتنا وجداتنا وجداتنا إخواننا وأخواتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا جميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا وجميع معلمنا ومعلمنا جميع أولادنا جميع أزواجنا جميع أصحابنا وتلامذنا وتلميذاتنا ولمن حب إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد إليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونستعين ولا فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا الحكمة وتأويل الكتاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بجسدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah mi yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semuanya, wabil khusus yang saya hormati Ketua RT 03 dan segenap takmir musalla, khususnya ketua, sekretaris, bendahara, dan tak lupa pula juga ibu-ibu muslimat yang tentunya semuanya dalam rangka memperingati peringatan Isra dan Mi'raj ini dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan, bapak-bapak mungkin persiapannya di musola dan segala hal kaitannya dengan pelaksanaan, begitu juga ibu-ibu mempersiapkan dengan segala masakan mulai dari jajan sampai lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik. Jazakumullahu khairan, dan semoga Allah memberikan pahala yang banyak dan juga menjadikan kita diberi ridhonya beserta keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang hadir, marilah kita awali ngaji kali ini dengan panjatan doa. Doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Rajab. Apa doanya? Saya yakin jenengan sudah mengamalkan, bukan hanya hafal, tetapi mengamalkan. Tapi kalau seandainya doa dibaca bersama-sama, maka potensi untuk diijabah semakin terbuka. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Nah, itu satu riwayat. Satu riwayat bahwa Rasulullah SAW membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Tahu jenengan maknanya? Allahumma, Tuhanku, barik lana, semoga engkau menganugerahkan keberkatan lana buat kami fi Rajabah, di bulan Rajab, wa Sya'banah, dan juga di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, semoga engkau juga
menjadikan kami bisa jumpa, usia kita bisa jumpa dengan bulan Ramadan. Nah, itulah maknanya. Ada riwayat yang lain, Rasulullah berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa barik lana fi Ramadan. Jadi ketiga bulan itu Rasulullah SAW memohon keberkahan. Rasulullah memohon keberkahan itu bukan berarti Rasulullah tidak berkah, bukan. Tidak dianugerahi berkah, bukan itu. Tetapi itu sebagai tasyrik, sebagai ketentuan yang dianjurkan bagi kita semua, bahwa kita kalau seandainya mau meneladani Rasulullah SAW, itu akan mendapatkan pahala dan juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya itulah kita panjatkan doa sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, penting bagi kita semua untuk senantiasa memohon keberkahan kepada Allah. Kenapa kita memohon keberkahan kepada Allah? Apa makna dari berkah itu? Para ulama memberikan pengertian bahwa barokah, kalau dalam bahasa Arabnya al-barokatu huwa apa? Ziyadatul khair, yaitu kebaikan yang senantiasa bertambah. Jadi kebaikan dalam kebaikan, terus kebaikan bertambah. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah untuk pemohon agar kehidupan kita itu senantiasa diberkahi. Maksudnya apa? Supaya kehidupan kita itu senantiasa ditambah kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita hidup, Bapak Ibu, sehari semalam tentunya sama. Berapa kita hidup dalam sehari semalam? 24 jam, tidak ada beda. Dalam seminggu ada 7 hari. Dalam 1 bulan ada 30 hari. Dalam setahun ada 12 bulan, sama. Kehidupan kita itu sama. Waktunya sama, tidak ada beda. Apa yang membedakan kita? Yang membedakan kita antara satu dengan yang lainnya adalah anugerah kebaikan itu yang diberi oleh Allah kepada kita semua. Kita 24 jam hidup sehari semalam. Tidak beda. Tapi yang membedakan kita satu dengan yang lainnya itu adalah keberkahan. Bisa jadi dalam kehidupan 24 jam itu sebagaimana yang pernah kita ngaji beberapa waktu yang lalu, itu kita habiskan waktu 24 jam itu untuk apa? Bisa jadi buat tidur saja. Bisa jadi buat nonton televisi. Bisa jadi buat masak saja. Bisa jadi buat segala macam. Tapi bisa jadi dalam 24 jam itu dianugerahi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dalam 24 jam itu ternyata kita hidup itu bisa diwarnai ada ngajinya. Ada interaksi yang baik, ada hubungan yang baik. Ada pitutur yang keluar dari mulut kita itu pitutur yang baik. Ada perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang bisa menjadikan bukan hanya untuk baik pada kita, tetapi baik juga kepada orang lain. Baik juga kepada tetangga, baik juga kepada saudara dan sebagainya. Itu yang menentukan apa? Itu adalah barokah. Jadi keberkahan Allah itu ketika diberikan kepada seseorang, sekalipun sama-sama hidupnya 24 jam dalam sehari semalam, tetapi kualitas hidupnya menjadi berbeda. Nah, itulah barokah. Oleh sebab itu, Rasulullah ketika di bulan Rajab ini sudah memberi contoh kepada kita semua
agar kita berdoa sebagaimana yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah SAW yang tadi itu. Nah, masing-masing dari kita itu tentu perlu memburu atau meminta keberkahan supaya kualitas hidup kita menjadi baik. Ibu-ibu kalau pingin mendapatkan doa yang berkah, tahu nggak caranya? Tahu panjenengan? Perbanyak anak. Oke. Kalau pingin didoakan penuh barokah, sering-seringlah melahirkan. Lah kok bisa? Karena setiap orang yang datang menjenguk bayi yang panjenengan lahirkan, itu akan didoakan oleh orang yang menjenguk. Orang yang menjenguk kelahiran bayi dari perempuan yang lahir itu sunnah untuk mendoakan dengan keberkahan. Tahu jenengan gimana doanya? Belum tahu. Barakallahu fil mauhub. Semoga Allah menganugerahkan keberkahan kepada bayi yang dilahirkan tadi. Itu doanya kalau kita menjenguk bayi. Jangan mendoakan yang buruk-buruk. Jadi doakan yang baik. Begitu juga begitu kita bersama anak-anak. Bersama dengan anak, bersama dengan cucu. Jangan lupa doakan dia. Gimana? Barakallahu fikum. Sambil dicium ubun-ubunnya. Nah, itu disunahkan begitu. Supaya hidup anak ini penuh dengan barokah. Gitu. Begitu juga bapak-bapak. Pingin gak panjenengan senantiasa mendapatkan doa barokah? Kalau saya pingin. Caranya gimana? Jenengan akan didoakan dengan penuh barokah manakala menjadi pengantin baru. Kok bisa? Bisa, memang doanya pengantin baru gimana? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa ja'ala bainakuma fil khair. Doanya bagi pengantin baru. Tapi kalau bapak-bapak menjadi pengantin baru, enggak, jangan coba-coba. Bisa-bisa disiapkan sambal yang lain, Bu. Bisa diulek sama ibu-ibu. Nah, suami mencium istri, itu juga disunahkan mendoakan. Bukan hanya pada pengantin baru, tapi pengantin yang sudah lawas ini, kayak kita semua. Apalagi yang sepuh-sepuh, itu ciumlah ubun-ubun istrinya, ciumlah kening istrinya, sembari didoakan dengan semoga mendapatkan keberkahan. Begitu. Pertanyaannya, pernah nggak ibu-ibu dicium keningnya? Mungkin pada saat dulu masih muda aja, baru menikah. Sekarang sudah, harusnya diganti, Bu. Kalau dulu ketika baru menikah, itu yang ada adalah cinta. Cinta. Tapi kalau sekarang itu harus dinaikkan dari cinta menjadi kasih sayang. Itulah namanya rahmat. Makanya kalau pengantin baru itu semoga samawa, sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi sakinah tenang, mawaddah penuh dengan cinta, rahmah penuh kasih sayang. Nah, biasanya kalau sudah sepuh itu sakinahnya sudah didapat, cintanya mungkin juga luntur. Nah, rahmahnya itu. Gitu. Kata bapak, oh enggak mungkin kalau satu. Ya Siti Sakinah, Siti Mawaddah, Siti Rahmah. Asalkan tidak
di Lombok sama ibu-ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah itu hanya bercanda tapi bisa jadi ada yang memperhatikan sungguh-sungguh. Nah jadi marilah kita perbanyak untuk memohon keberkahan kepada Allah. Lebih-lebih di bulan Rajab ini. Jadi bulan Rajab ini istimewa sungguh-sungguh ibu-ibu. Sampai-sampai ulama itu menyampaikan atau memberi nama bulan Rajab ini sebagai bulan Al-Asab. Apa Al-Asab? Tusabbuh fihi alat ta'ibin. Tusabbuh fihi rahmah alat ta'ibin. Jadi pada bulan Rajab ini rahmat Allah itu sungguh-sungguh dicurahkan. Sungguh-sungguh kata Maduranya itu tak diberikan dengan penuh. Kenapa seperti itu? Yaitu keistimewaan yang ada pada bulan Rajab. Makanya yang tinggal sebentar ini jangan kita sia-siakan. Sekarang sudah malam 28. Jadi jangan disia-siakan. Apa? Gimana caranya? Niat dalam hati bahwa kita itu akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu maksudnya apa? Kita bertaubat pada Allah. Syaratnya taubat itu ada 3. 1, sesali perbuatan yang salah pernah kita lakukan. Perbuatan yang salah yang pernah kita lakukan, sesali itu. Yang kedua, apa? Niat untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi kalau seandainya dulu di masa muda, di masa lalu, kita itu pasti melakukan kesalahan-kesalahan, maksiat, bisa jadi kekeliruan-kekeliruan, banyak dosa yang kita lakukan. Nah mumpung di bulan Rajab, kita niat sesali dan tidak mau mengulangi perbuatan itu lagi. Yang ketiga, perbanyak memohon ampunan. Sehingga kita harapannya apa? Masuk dalam kategori at-taibin, orang-orang yang bertaubat. Nah, orang-orang yang bertaubat itu tusabbu fihi ar-rahmatu 'alat taibin. Jadi di bulan Rajab ini rahmat Allah sungguh-sungguh akan dicurahkan kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi kita niat untuk bertaubat supaya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang dicurahi rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Perbanyak istighfar. Selain menyesali dan niat untuk tidak mengulangi kembali, perbanyak istighfar. Lebih-lebih di bulan Rajab. Kata baginda Rasul SAW, ini stata'tum antuk firah bil istighfar faf'aluhu. Kalau seandainya kalian itu mampu untuk memperbanyak mengucapkan ampunan, memohon ampunan kepada Allah, yaitu beristighfar, faf'aluhu. Lakukan itu. Bagaimana sigot istighfar? Sigot apapun. Setidaknya di waktu-waktu istijabah, jangan kita lalai untuk beristighfar. Kapan waktu istijabah untuk istighfar? Nah, Rasulullah memberi contoh juga kepada kita. Gimana? Pada saat para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyud doa asma, kata sahabat kepada Rasul. Kapan doa itu begitu diijabah? Jawaban Rasulullah, fi kulli duburi sholatil maktubah wa fi jawfil lail. Setiap usai sholat wajib dan ketika malam, di pertengahan malam. Nah, perbanyak istighfar. Nah, pertanyaannya, kalau kita usai sholat, apa yang kita lakukan? Bisa-bisa tidak istighfar. Padahal istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 3 kali itu juga dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW begitu usai sholat. Itulah sunnah.
Nah, kalau seandainya ada yang bilang bahwa amaliyah atau melakukan amal istighfar sebagaimana di musola dan masjid yang ada di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagai amaliyah bid'ah, nah itu kemungkinan yang menyampaikan seperti itu masih belum ngaji soal hadis tentang ini gitu. Jadi keutamaannya sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, begitu kita usai sholat, jangan keburu-buru kabur. Tapi bacalah istighfar 3 kali. Sebagaimana yang sudah diamalkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita. Mumpung di bulan Rajab gitu. Di luar bulan Rajab bagaimana? Nah, bulan Rajab itu sebagai momentum untuk mengistiqomahkan, untuk menjadikan istighfar itu sebagai amaliyah dalam kehidupan sehari-hari kita. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang disayang. Termasuk orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih keistimewaan yang ada pada istighfar ini juga sungguh sangat luar biasa. Lanjutan hadis tadi disebutkan oleh Rasul apa? Laisah syai'un anjah minallah illa bihi. Tidak ada yang lebih disenangi wa ahabbah illa bihi. Dan juga dicintai oleh Allah kecuali dengan istighfar. Oleh sebab itu perbanyaklah istighfar. Termasuk misalkan kalau seandainya kita sedang mengalami kesulitan. Banyak masalah, banyak kesusahan, hutang menumpuk misalkan. Tengkar tidak mari-mari. Kan tentunya satu dengan yang lain dalam kehidupan berumah tangga itu bukan hanya urusan dibilang I love you, nggih Bu. Tapi juga ada kalanya pangkerengan, bisa berdebat antara suami dengan istri, bisa juga berdebat, berselisih paham antara orang tua dengan keinginan anak dan sebagainya. Nah, pada saat ada masalah seperti itu, maka beristighfarlah, mohonlah ampunan kepada Allah. Man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan istighfar, ja'alahullahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan menjadikan setiap kesempitannya, setiap problemnya itu ada solusinya. Wa fi kulli hammin faraja. Setiap ada kesusahan akan dilapangkan hatinya oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan dengan istighfar ini Allah akan memberikan rizki kepada kita yang beristighfar dengan rizki yang tidak kita pikir, tidak bisa kita duga-duga. Oleh sebab itu marilah kita perbanyak istighfar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita memperbanyak istighfar di bulan Rajab ini, sebagaimana yang kita peringati saat ini, itu ada satu peristiwa. Peristiwa ini sudah secara sharih, secara jelas itu disampaikan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Isra. Apa? Tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh sebab itu, mengimani, membenarkan, mengakui, dan sebagainya kaitannya dengan iman, tentang peristiwa Isra Mi'raj, itu harus bagi kita, tidak boleh tidak. Jadi mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu tidak boleh tidak bagi kita. Mengapa? Karena itu disampaikan dalam Al-Quran dan juga disampaikan dalam banyak hadis. Gitu. Nah, apa yang terjadi dalam Isra Mi'raj itu? Memang kejadian kalau bagi kita semua, bukan hanya pada saat ini, tetapi ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang kafir Quraisy pada waktu itu, malahan orang kafir Quraisy, namanya orang kafir, memang tidak percaya tentang peristiwa ini. Mengapa? Karena keterbatasan akal kita sebagai manusia itu tidak sampai kepada
pemahaman akan peristiwa ini. Oleh sebab itu, kalau pendekatannya melalui rasional misalkan, tetapi kita tidak mampu merasionalkan, memasukkan dalam akal pikiran kita, jangan kemudian kita tidak mengimani tentang hal itu. Karena kalau tidak mengimani terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini, sama dengan halnya kita tidak mengimani kepada apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, tetaplah paksakan diri kita, apapun yang disampaikan dalam Al-Quran, itu harus kita imani. Antusaddiqoh, kata kitab, bima anzalallahu ala rusulihi wahyun. Apa lagi? Mustamilun bil ikhbar wa bil hukmi. Jadi apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu juga menyangkut tentang hukum-hukum dan juga menyangkut tentang informasi-informasi atau kabar-kabar. Nah, Isra dan Mi'raj itu merupakan suatu kabar atau informasi yang disampaikan dalam Al-Quran. Sehingga bagi kita semua, itu tidak boleh tidak. Harus mengimani, membenarkan akan peristiwa itu. Begitu. Nah, bagaimana peristiwa itu? Disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayatnya begitu. Apa maknanya? Dalam ayat itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, dengan pembukaan ayat tersebut subhana, sebagai maha suci, itu telah memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minal masjidil haram, di mana? Dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi telah memperjalankan dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Nah, berapa jarak tempuh antara masjidil haram dengan masjidil aqsa? Itu kurang lebihnya 900 km. Kurang lebihnya. Yang kalau seandainya pada masa itu masyarakat atau warga ketika mau ke Masjidil Haram atau mau ke Masjidil Aqsa, masing-masing perjalanan dan pulangnya, perjalanannya itu membutuhkan kurang lebih 30 hari. Begitu juga kepulangannya itu membutuhkan 30 hari pula. Nah, Rasulullah SAW itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang singkat. Singkat luar biasa. Dan itu pun perjalanannya tidak langsung dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Tidak langsung, ibu-ibu. Tetapi masih mampir ke beberapa tempat. Disebutkan dalam hadis kemana? Tempat-tempat yang disinggahi atau didatangi oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa tempat. Jadi ketika Rasulullah SAW menunaikan sholat malam, namanya sholatul atamah. Pada waktu itu masih belum disyariatkan tentang sholat 5 waktu, belum. Tetapi Rasulullah SAW bersama para sahabat pada waktu itu sudah melaksanakan sholat malam. Nah, pada saat sholat malam ini, Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril dengan dibawakan kendaraan. Kendaraannya namanya apa? Buraq.
Namanya buraq. Buraq itu sama dengan maknanya al-barku. Apa maknanya al-barku? Kilat. Jadi satu kendaraan yang memiliki daya apa namanya? Daya daya terbang yang cepat kilat. Buraq itu digambarkan seperti apa? Seperti lebih tinggi daripada keledai, tetapi lebih pendek dibandingkan peranakan keledai dan kuda. Nah, peranakan keledai dan kuda itu namanya bagol. Nah, jadi buraq itu lebih tinggi daripada keledai, tetapi lebih pendek dibandingkan peranakan kuda dan keledai atau bagol. Nah, warnanya putih. Dibawakan oleh malaikat Jibril supaya ditumpangi oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, akhirnya apa? Ditumpangilah oleh Rasulullah. Begitu ditumpangi, secepat kilat buraq itu membawa baginda Rasulullah SAW. Ayo coba, siapa yang bisa jawab dikasih uang 10.000. Kira-kira kemana tempat yang disinggahi oleh Rasulullah SAW ketika berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa? Kemana? Ada yang tahu? Di dalam hadis disebutkan beliau dibawa pada satu tempat, lalu oleh malaikat Jibril, silahkan Anda turun dan sholat. Setelah sholat, beliau naik kembali dan ditanya oleh malaikat Jibril, di mana Anda sholat tadi? Apa jawaban Rasulullah? Ada yang tahu? Jawaban Rasulullah juga tidak tahu. Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Maka kemudian malaikat Jibril menyampaikan, itu adalah Yathrib. Apa Yathrib? Sekarang namanya Madinah. Madinatun Nabi, kotanya Nabi. Itu adalah Yathrib, kata Nabi. Kata malaikat Jibril kepada Nabi, yang kelak engkau akan hijrah ke tempat itu. Jadi sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasul sudah dibawa oleh malaikat Jibril dengan mengendarai buraq di situ dan sholat di situ. Begitu menaiki buraq lagi, lalu menuju satu tempat kembali. Pertanyaan yang kedua, kemanakah kira-kira Rasulullah? Apa langsung ke Masjidil Aqsa? Belum. Jangankan ke Sidratul Muntaha, ke Masjidil Aqsa masih belum. Kemana? Nah, ini buat tebak-tebakan sama putra-putri panjenengan. Buat tebak-tebakan dengan cucunya ketika sedang bersama dengan jenengan. Supaya tebak-tebakannya ilmiah. Ada kaitannya dengan iman. Kemana setelah dari Yathrib? Begitu Rasulullah SAW mengendarai buraq, lalu diminta untuk turun lagi sama malaikat Jibril dan melaksanakan sholat. Silahkan Anda sholat. Lalu Nabi sholat di situ. Setelah sholat, naik lagi buraq. Lalu malaikat Jibril tanya lagi, di mana Anda yang tadi sholat itu? Apa jawaban Rasul? Sama dengan jawaban pertama. Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Kira-kira di mana malaikat Jibril jawab? Malaikat Jibril menjawab, itulah Gunung Tursina.
Tahu Gunung Tursina? Gak tahu. Saya tahu melalui kitab. Sama dengan jenengan. Jadi saya tahu melalui kitab. Gunung Tursina itu adalah disebut dalam Al-Quran. Yaitu tempatnya Nabi Musa menerima kalamullah. Jadi Nabi Musa untuk mendapatkan atau menerima kalamullah diperintahkan oleh Allah untuk ke Gunung Tursina. Nah, jadi Rasulullah di Gunung Tursina sholat di situ. Lalu diajak lagi Rasulullah naik buruk lagi. Lalu ke satu tempat lagi. Begitu sampai di satu tempat, ini kemungkinan jarang-jarang disampaikan oleh penceramah-penceramah lain. Makanya saya sampaikan ke panjenengan. Biasanya kan langsung ke Sidratul Muntaha katanya tadi. Langsung nyampe ke atas. Padahal proses Isra ini ada beberapa tempat yang didatangi oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, begitu sampai di satu tempat lagi, Malaikat Jibril menyampaikan seperti yang sebelumnya. Silakan Anda turun, sholatlah. Akhirnya Rasulullah sholat. Begitu Rasulullah usai sholat, lalu naik kembali ke Buraq. Dan Rasulullah ditanya lagi oleh Malaikat Jibril. Dengan pertanyaan yang sama. Di mana Anda sholat tadi? Jawaban Rasulullah sama juga. Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Maka Malaikat Jibril menginformasikan bahwa tempat yang Anda sholati tadi adalah apa? Ada yang tahu? Bapak Ibu? Ada yang tahu? Itulah Baitul Lahmi. Apa Baitul Lahmi? Kalau bahasa sekarangnya itu Baitun atau Bait Lehem. Mana Bait Lehem? Kalau orang Nasrani akan tahu ini. Bethlehem adalah tempat kelahirannya baginda Nabi Isa alaihis salam. Nah, jadi berapa tempat ini sudah? Nah, baru kemudian ke Masjidil Aqsa. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah ini masuk melalui pintu. Apa nama pintunya? Namanya pintu Yamani. Jadi begitu Rasulullah masuk, lalu malaikat Jibril menali, apa namanya kalau bahasa Indonesianya. Jadi buruknya tadi itu ditali oleh malaikat Jibril. Dan tempat buruk yang ditali tadi, kalau bahasa Maduranya itu epangkir. Kalau bahasa Jawanya nggak tahu saya. Jadi buruknya itu ditali. Kalau di kitab ini ada fotonya. Nah ini jenengan bisa lihat. Bisa di zoom nanti. Di zoom. Oke. Nah ini namanya tempat malaikat Jibril menali buruk. Nah ini buruk. Gambaran buruk kayak ini. Nah saya juga belum tahu. Kalau belum sampai ke Masjidil Aqsa. Kenapa belum sampai ke Masjidil Aqsa? Satu, mungkin biayanya belum punya. Kecuali panjenengan mau ngajak saya. Mungkin bersedia juga. Kenapa? Karena juga saat ini masih belum aman di area konflik juga. Nah ini ada foto-foto, termasuk fotonya buruk dan tempat buruknya itu ditali oleh malaikat Jibril.
Jadi kalau ke sana, sempatkan untuk menyinggahi tempat-tempat ini. Untuk tabarukan. Mencari keberkahan dari apa yang pernah disinggahi oleh Rasulullah SAW. Nah, dari Masjidil Aqsa inilah Rasulullah melakukan Mi'raj. Apa Mi'raj? Dinaikkan. Dinaikkan kemana? Mulai dari langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, sampai tadi ke Sidratul Muntaha. Nah, pada saat Rasulullah SAW itu dinaikkan, ada tempat di Masjidil Aqsa itu yang menjadi napak tilasnya. Nah, gambarnya ini. Ini adalah batu yang menjadi napak tilasnya Rasulullah. Jadi di sana ada bekas kaki Rasulullah. Jadi bekas kaki Rasulullah ini bukan hanya di Masjidil Aqsa. Jenengan pernah haji, sudah haji. Sampun umroh. Semoga panjenengan semua beserta keluarga dipanggil oleh Allah untuk segera haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita semua bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, kalau jenengan haji dan umroh, tolong cari travel atau KBIHU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu penting sekali. Kenapa begitu? Supaya tidak menyesal. Kok bisa haji dan umroh bisa menyesal? Bisa menyesal. Kenapa? Karena ke tempat-tempat yang semestinya kita datangi bisa tidak didatangi. Contohnya, saya kasih contoh nih. Di Uhud. Pernah tahu jenengan Gunung Uhud? Cerita perang Uhud. Paling-paling kalau ke Uhud akan diajak oleh travel ke makam besarnya. Ke makam di mana Sayyidina Hamzah dimakamkan. Tetapi tidak akan diajak oleh travel-travel untuk sampai ke tempat di mana Rasulullah itu dilarikan ke satu gua yang kemudian Rasulullah darahnya menetes di situ. Dan sampai sekarang aroma darah Rasulullah itu harumnya sampai sekarang. Panjenengan tidak akan diajak di mana Sayyidina Ali. Saya kalau ingat ini agak sakit leher. Jadi bagaimana Sayyidina Ali mengambilkan air untuk meminumkan Rasulullah. Panjenengan tidak akan diajak itu. Kalau travelnya kelompok yang anti tabarruk. Tapi kalau jenengan dibimbing oleh travel, entah siapa travelnya, saya bukan sponsornya travel, bukan juga sponsornya KBIHU. Tapi kalau jenengan haji dan umroh bersama dengan travel atau KBIHU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, jenengan akan diajak ke situ. Di mana Rasulullah itu dilarikan ke satu gua yang lain. Lalu guanya ini, Bu, Bapak semuanya, membentuk badannya Rasulullah ketika Rasulullah dibaringkan. Dan saya waktu tahun 2004 kemarin diantar oleh pengarang kitab ini. Namanya Sayyid Amin. Santrinya Habib Zain bin Semit yang ada di Madinah sana. Saya diantar oleh beliau sampai ke sana untuk tabarruk ke tempat di mana Rasulullah yang dibaringkan untuk dilindungi dari kejaran para kafir Quraisy waktu itu. Ketika Rasulullah itu berdiri di atas batu, maka batu itu meleleh. Ketika dibaringkan, maka batunya meleleh juga, membentuk badan dan kakinya Rasulullah. Dan itu sama dengan bagaimana peristiwa ketika Rasulullah SAW mau Mi'raj ini. Jadi di Masjidil Aqsa itu ada telapak kaki bekas Rasulullah yang hendak di Mi'rajkan.
hendak dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau seandainya bukti-bukti nyata seperti ini masih belum masuk kepada pikiran atau rasional kita untuk menjadikan penguat keimanan, bukan berarti bukti-bukti empirik atau bukti faktual itu apa? Sebagai penguat kepada keimanan. Padahal itu sudah nyata-nyata. Nah, oleh sebab itu pentingnya bagi kita untuk mengimani itu. Kalau seandainya kita belum meyakini kepada fakta empirik dan faktual tadi, itu bukan berarti faktanya yang salah, tetapi kemampuan pikiran dan rasional kita yang masih belum nyampe untuk ke sana. Gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi di Masjidil Aqsa itu ada bekas telapaknya Rasulullah sebagaimana digambar tadi ketika beliau mau Mi'raj. Nah, ketika Rasulullah di-Mi'rajkan, biasanya ini sudah banyak diceritakan oleh para penceramah. Sampailah di langit ke-1, jumpa dengan Nabi Adam, langit kedua, jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Idris, sampai langit ke-6, jumpa dengan siapa? Yang Nabi itu kemudian menyarankan kepada Rasulullah ketika mendapatkan perintah supaya membawa perintah sholat 50. Nabi siapa itu yang menyarankan supaya beliau memohon kepada Allah supaya mendapatkan keringanan? Nabi Musa. Itu jumpa di langit ke-6. Baru di langit ke-7 jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari peristiwa ini semua, ada yang dibawa oleh Rasul dan menjadi kewajiban kita setelah Rasul memohon dari perintah semula. Perintah semula itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 50. Lalu begitu jumpa dengan Nabi Musa, supaya Rasul memohon kepada Allah mendapatkan keringanan. Akhirnya disuruh separuh. Ternyata separuh menurut Nabi Musa, mohon lagi kepada Allah. Kenapa? Karena potensi umatnya panjenengan tidak mampu. Akhirnya mohon lagi, dapat keringanan separuhnya lagi. Separuh dari 25. Lalu masih diminta lagi supaya memohon lagi mendapatkan keringanan. Sampai mendapatkan perintah 5 waktu. Dan Nabi Musa masih menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW supaya mohon lagi, cuman jawaban baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa beliau sudah malu. Masa perintahnya Allah dimohon keringanan sampai tinggal 5 waktu saja masih disarankan untuk mendapatkan keringanan lagi. Akhirnya yang 5 waktu itulah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW sehingga menjadi kewajiban bagi kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan itu pun 5 waktu tidak jarang kalau orang belum mendapatkan hidayah dan taufik bisa melaksanakannya. Bisa-bisa masih bolong-bolong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sholat ini jadikan apa? Kebutuhan bagi kita untuk melaksanakannya. Ketika sholat itu kita sudah mampu menjadikan satu kebutuhan, maka bukan hanya sholat wajib yang bisa kita lakukan. Bukan. Tetapi sholat-sholat yang mengiringi sholat wajib, itu juga bisa kita laksanakan. Caranya gimana? Buatlah lingkungan yang menjadikan kita itu semangat untuk sholat. Gimana caranya? Ya, musola dihidupkan, masjid dihidupkan.
Musola naikkan statusnya sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Dari musola menjadi masjid. Supaya kalau seandainya kita ada di sini bisa bernilai i'tikaf. Sekalipun lagi-lagi supaya tidak salah paham bahwa masjid itu ada dua macam. Ada masjid yang disolati jamaah, sholat Jumat namanya masjid jami'. Ada masjid yang tidak disolati untuk Jumat. Namanya masjid ghairu jami'. Gitu. Kalau musola gimana? Tidak bisa i'tikaf, nggak ada ketentuannya. Oleh sebab itu musola ini dinaikkan statusnya sebagai masjid. Oh gimana perizinannya? Nggak perlu administratif. Tidak penting administratif. Administratif itu hanya legalitas saja. Yang penting ada kesepakatan antar warga. Supaya apa? Nilainya menjadi semakin banyak yang kita dapat. Menjadi kesempurnaan bagi kita dalam mendapatkan pahala. Nah, itu bisa dinaikkan statusnya. Nah, lingkungan supaya kita bisa sholat, itu penting kita ciptakan bersama-sama. Bikin kesepakatan. Ayo hidupkan masjid, ayo hidupkan musola. Salah satu penyemangat, misalkan ya, penyemangat, apa yang disampaikan oleh baginda Rasul ini diamalkan. Gimana? Sabda Rasul, la sholata liman jara bi masjidin illa fi masjidin. Tidak sempurna sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Maksudnya pahalanya. Nah, jadikan ini semangat untuk kalau kita sholat di mana? Di masjid. Sehingga begitu kita sholat di masjid, semangat kita untuk sholat itu menjadi tinggi, pahalanya juga menjadi sempurna. Begitu. Nah ini masjid berbeda pahalanya dengan musola, jauh berbeda. Apalagi dibandingkan dengan di rumah. Kan biasanya di rumah itu kita siapkan tempat untuk sholat. Memang iya, tidak semua sholat itu kita laksanakan di masjid atau di musola. Tidak semua. Tetapi juga ada sebagian sholat, yaitu sholat sunnah, lebih utama kalau seandainya kita laksanakan di mana? Di rumah. Jadi tidak semua sholat itu dilaksanakan di masjid. Tapi laksanakan di rumah. Supaya apa? Supaya nur, cahaya, rahmat, dan sebagainya itu juga tercurahkan di rumah. Kalau seandainya sholatnya hanya di masjid, di musola, lalu rumahnya tidak dipakai untuk sholat, kapan malaikat akan datang ke rumahnya? Jadi rumah itu undanglah malaikat, undanglah cahaya Allah untuk datang ke rumah kita. Caranya gimana? Sholat. Suami bangun tengah malam. Apa yang harus dilakukan oleh suami? Bangunkan istrinya, ayo sholat. Istri bangun tengah malam, gimana? Bangunkan suaminya, ayo sholat. Biasanya kalau diajak seperti itu, apa yang akan terjadi? Pak Jenengan tahu jawabannya. Caranya gini Bapak Ibu. Orang yang paling kita sayang itu siapa? Yang paling kita sayang itu adalah anak-anak. Kita bisa jadi lebih sayang kepada anak-anak ketimbang kepada istri. Bisa jadi istri itu lebih sayang kepada anak-anak dibanding kepada suami, dibandingkan kepada suami. Sehingga gimana caranya? Bisiki itu istri, bisiki itu suami, ayo kita bangun. Untuk apa? Untuk mendoakan anak. Itu ada energi yang muncul dalam pikiran dan hatinya. Oh iya ya. Kalau orang tua normal, tentu akan tergerak pikiran dan hatinya. Setidaknya tersentuh. Oh iya ya. Penting bagi kita ini mendoakan
Anak. Penting bagi kita ini nirakati anak. Kenapa anak-anak kita penting kita tirakati? Supaya menjadi orang yang soleh, soleha. Kalau anak-anak keturunan kita jadi orang soleh dan soleha, maka pahala yang akan kita dapat kalau seandainya kita meninggal kelak, itu sudah tidak usah diminta, itu akan mengalir terus. Begitu juga dalam kehidupan kita. Generasi yang bisa membanggakan, generasi yang bisa menjadikan nama baik keluarga itu menjadi dinaikkan, derajatnya bisa dinaikkan oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara siapkan anak-anak kita itu menjadi orang yang soleh dan soleha. Oleh sebab itu, bangunkan suami, bangunkan istri, ayo bangun-bangun, kita tirakati anak kita. Begitu. Mungkin kebetulan suami atau istri tersentuh pikirannya untuk bangun lalu sholat. Begitu. Kalau tidak, ya diingatkan terus sampai menjadi ingat. Begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kebiasaan-kebiasaan untuk melaksanakan sholat ini itu menjadikan kita terbiasa dengan sholat. Gitu. Sehingga apa? Keluarga kita termasuk orang-orang yang menjaga sholatnya. Kalau orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa menjaga kepada sholatnya, bisa jadi keluarga kita itu akan selamat. Selamat dari apa? Setidaknya dua akan yang menyelamatkan kita. Dari fahsya dan mungkar. Kenapa? Karena sholat itu akan mencegah kepada orang yang melaksanakannya dari perbuatan keji dan mungkar. Tentunya kalau seandainya anak keturunan kita, keluarga kita itu tidak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, pasti kita senang. Kita semua akan senang. Oleh sebab itu, ajaklah semua keluarga kita untuk rajin sholat. Supaya tidak sampai melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini juga penting bagi kita kalau seandainya kita sebagai suami pergi ke masjid, pergi ke mushola. Jangan sendirian, jangan. Ajak istri dan anak. Ajari anak-anak untuk gemar ke masjid dan ke mushola. Tetapi, ada tetapinya nggih. Tetapinya apa? Kalau kita mengajak anak ke mushola atau ke masjid, perlu diajari anak-anak kita. Diajari apa? Supaya tidak mengganggu kehusyuan dari orang yang sholat. Itu kewajiban para orang tua. Jadi pesan nih anak-anak, nak, kalau pada saat orang lain itu sholat, ikutlah sholat. Jangan rame, apalagi sampai mengganggu orang yang sholat. Nah, dengan demikian maka apa? Kita sebagai orang tua telah melaksanakan kewajiban. Kewajiban bagi orang tua, kita sebagai bapak atau panjenengan sebagai ibu, itu bukan hanya menafkahi anak, bukan. Tetapi kita itu punya kewajiban bagaimana anak itu bisa melaksanakan kewajibannya. Apa yang menjadi kewajiban anak? Wajib bagi orang tua mengajarinya. Anak itu wajib sholat, ajari dia sholat. Anak itu wajib puasa, ajari dia puasa. Dan sebagainya. Anak itu dilarang mencuri, maka ajari dia tentang jangan sampai mencuri, jangan sampai korupsi, jangan sampai pungli dan sebagainya.
Karena itu menjadi kewajiban bagi kita semua. Mumpung ini hujan, marilah kita doakan anak keturunan kita menjadi orang yang gemar sholat. Gimana doanya? Doanya diamalkan, dibaca ini. Supaya kita termasuk orang yang melaksanakan sholat dan juga anak keturunan kita itu gemar sholat. Gimana doanya? Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina. Rabbana, wahai Tuhanku, ij'alna, jadikan kami muqimas sholati, orang yang mampu melaksanakan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunan kami mampu melaksanakan sholat. Jadi diamalkan itu. Semoga kita semua, karena semakin ramai, kalau di sini sudah agak tidak bisa mendengar, nggak tahu kalau di jenengan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua, dan kita senantiasa mendapatkan hidayah, taufik, maunah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau seandainya kita mati dengan husnul khotimah, kita termasuk orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga dan keturunan kita semua, kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil al-kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillah surahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa walidayya mu'minina amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.